Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bumi Rotalun horor mencekam. Bumi Rotalun Reborn horor mencekam. Ya, sekali lagi saya katakan Bumi Rotalun adalah channel yang menampilkan konten-konten wayang. Akan tetapi yang punya channel ini sudah tidak bisa eksis lagi. Akhirnya saya disuruh mengambil alih. Padahal saya ini bukan tipe orang yang mampu membuat konten-konten dengan baik, maka ya saya paksakan lah, inilah saya tampilkan konten-konten yang berkaitan dengan mistik-mistik, gaib-gaib, ya seadanya aja, karena saya memang nggak bisa bicara dengan seperti kreator-kreator lain ya kan, yang bicaranya lancar dan lain sebagainya. Memang saya sejak lahir itu cadel dan gugup orangnya, jadi gagap. Saya ini bukan gugup, gagap orangnya, jadi nggak bisa berbicara secara lancar ya kan. Ya mohon maaf atas segala kekurangan ini. Yang jelas saya hanya meneruskan channelnya Mas yang punya channel ini, berhubung dia sudah menyerahkan kepada saya karena memang dia sudah punya pekerjaan lain, sudah tidak bisa mengelola channel ini, maka saya diperintahkan untuk melanjutkannya semampu saya, sebisa saya. Berhubung saya nggak bisa bermain visual editing gitu, edit kartun kayak gitu, saya tidak bisa gitu. Ya udah, saya cerita aja dari pengalaman-pengalaman yang saya alami ataupun pengalaman-pengalaman dari sumber-sumber yang saya temui gitu. Kali ini saya akan menampilkan pengalaman saya sendiri waktu saya di Kalimantan. Ya, ini peristiwa mistis juga, berhubungan dengan kegaiban juga di Sungai Kapuas saya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya dengan kekurangan konten yang saya tampilkan gitu. Bagi yang kebetulan menemukan channel ini, kalau mau subscribe, sekiranya mau subscribe ya silahkan, kalau tidak ya silahkan. Kami tidak akan mengharap dari semua itu. Kami hanya ingin menyampaikan pengalaman saya melalui channel ini tentang kegaiban dan sedikit keterangan atau apalah namanya yang bisa saya sampaikan. Jadi pengalaman yang akan saya sampaikan ini dari pengalaman saya sendiri atau dari sumber-sumber yang saya terima. Baik, inilah cerita horor mencekam dari pengalaman saya sendiri. Mari kita mulai. Waktu itu saya pergi ke Kalimantan bersama ibu saya waktu itu di Kalimantan Timur ya kan. Saya waktu itu naik kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Perak kalau nggak salah, Surabaya. Itu sekitar tahun 2010 kalau nggak 2009, saya udah lupa tuh. Tapi pengalaman ini memang agak menggelidik bagi saya itu. Pengalaman mistis gitu kan. Nah, saya itu menuju ke rumah seseorang, orang Dayak asli gitu, yang kebetulan waktu di Bogor tuh kita sudah kenal akrab gitu. Dia sering ke rumah gitu kan, bahkan hampir tiap hari gitu, sering menginap di rumah gitu. Akhirnya karena ada sesuatu hal, kita harus pergi ke Kalimantan gitu. Tapi nggak bersama mereka itu, nggak bersama si dia, sebut saja namanya Mas Safrudin, itu namanya orang Dayak asli di Kalimantan Timur gitu. Singkat cerita, saya udah di Kalimantan setelah menempuh perjalanan 2 hari 1 malam kalau nggak salah tuh. Saya tuh, tapi kapal tuh mendaratnya di Banjarmasin
Banjarmasin itu Kalimantan Selatan kan. Saya nginep dari Banjarmasin, saya terus menuju ke Pangkalan Embun. Pangkalan Embun tuh jaraknya lumayan jauh tuh, nggak tahu berapa kilo, berapa ratus kilo, nggak tahu. Pokoknya saya udah dari pelabuhan tuh naik mobil sampai ke sana tuh sudah pagi kayaknya kalau nggak salah tuh. Nah dari situ beristirahat dulu di tempat Pak Budi namanya, di tempat Pak Budi selama 2 hari atau 3 hari, kemudian melanjutkan lagi ke Kalimantan Timur menggunakan bus. Singkat cerita, sampailah kami ini di Kalimantan Timur di tempatnya Mas Saprudin itu tadi. Saya Mas Saprudin masih di Jakarta waktu itu. Kami berangkat ke Surabaya kemudian Kalimantan, Mas Saprudin berangkat ke Jakarta. Sampailah saya di rumah istrinya waktu itu. Nah setelah beristirahat beberapa lama, kami memutuskan untuk pergi ke Kapuas, Sungai Kapuas tuh, untuk melihat tongkang-tongkang itu, ponton-ponton yang ngangkutin apa namanya batu bara itu kan, yang apa itu, yang kayak peti kemas tuh, yang tongkang apa ponton gitu namanya itu, nggak ngerti. Nah saya nongkrong di situ tuh, di pinggir Sungai Kapuas tuh, yang luas banget tuh, memang sungainya tuh airnya keruh lagi, kecoklatan gitu kan. Nah, saya nongkrong di situ tuh. Nah, setelah itu si ibu di belakang saya di atas tuh entah ngapain, saya liatin aja itu. Tiba-tiba setelah saya melihat pemandangan indahnya Sungai Kapuas dengan lalu lalang ponton-ponton itu tadi, tiba-tiba saya itu merasa, dengan sekejap itu saya merasa saya tidak di situ lagi gitu, seperti ada di suatu tempat gitu ceritanya. Kemudian saya dihampiri oleh seseorang yang setelah berkenalan dia mengaku namanya itu Badrawi, namanya Badrawi. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Badrawi itu dengan ciri khas pakaian adat Dayak gitu, dengan baju yang seperti itulah, dengan ikat kepala yang seperti itu, nyelempang tas gitu kan. Terus saya diajak, Mas dari mana gitu. Oh saya dari Bogor, kata saya. Oh Bogor ya, Bogor Jawa Barat. Iya dari Jawa Pak, Jawa Barat. Oh lah di sini ada apa? Ya lihat-lihat Pak, ini kan saya baru pertama kali di Pulau Kalimantan, saya bilang. Tadinya dari mana? Dari Banjarmasin gitu. Dari kapalnya itu singgahnya di Banjarmasin gitu. Jadi lewat Banjarmasin dulu baru ke sini. Oh gitu. Capek ya Mas? Capek. Sendiri? Enggak, sama ibu gitu. Oh ya udah. Ayo panggil ibunya mampir ke rumah gitu. Akhirnya ya mau aja, kami berdua tuh bersama si bapak tuh mampir gitu ke rumahnya tuh, ya adat Dayak gitu, rapi gitu, kayak yang pokoknya indah lah, bagus, rapi gitu. Di situ banyak orang-orang gitu dengan berpakaian adat Dayak, rapi banget gitu kan. Nah setelah itu masuklah kita ke rumah. Kemudian dia memanggil anaknya tuh, setelah duduk di rumah tuh, situ ada ruangan tamu tuh, ruangan tamunya ukiran indah banget gitu kan. Terus dia panggil tuh untuk menyuguhkan air minum buat kami gitu lah. Pokoknya kita ini dijamu lah gitulah istilahnya. Keluarlah dia tuh yang bawa minuman sama makanan tuh. Waduh, saya tuh terperangah betul. Jadi baru kali ini ngelihat wanita secantik itu gitu istilahnya gitu. Nah si perempuan itu ngeliatin aja ke kami gitu berdua, terus tersenyum. Kemudian ditaruhlah itu minuman sama makanan itu, minuman teh gitu. Gelasnya juga antik itu. Nah, silahkan gitu katanya. Nah habis itu si bapak silahkan diminum gitu. Nah udah, saya dengan bismillah saya
coba saya minum, ya saya minum lah, karena saya ya nggak tahu pokoknya. Ya saya kira itu nyata gitu kan, gitu. Saya minum Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, rasanya itu teh tapi rada-rada sepet, terus manisnya manis kayak manis, bukan manis gula ya, apa ya, kayak kayu gitu, kayu, rasa kayu gitu, kayu manis gitu rasanya tuh. Terus ngobrol, tak lama kemudian si bapak tuh bilang gini, ternyata, "Mas, maukah kamu tinggal di sini?" gitu. "Ah, tinggal di sini? Kan saya kesini itu kan sama ibu," kata saya. "Ya saya harus apa namanya, harus izin dulu sama ibu, boleh apa enggak gitu." Akhirnya saya noleh ke ibu gitu. Si ibu itu ngeliatin saya itu dengan tatapan mata tajam gitu, nggak ngomong nggak apa, hanya ngeliatin tatapan mata tajam gitu. Nah, apa namanya, disidik-sidik, di apa namanya, setelah saya menyelidiki gitu, kenapa dia menawarkan untuk tinggal di situ. Rupanya si anaknya si Pak Badrawi ini ya, Pak Badrawi ini rupanya dia masih gadis, belum punya suami gitu kan. Nah ceritanya, saya ini mau dijadiin menantu dia gitu. Ya saya saya mau aja Pak, cuman saya izin dulu sama ibu gitu. Sekali lagi saya noleh ke arah ibu cuman diem sambil menatapku tajam gitu, nggak ngomong nggak apa gitu. Nah rupanya Pak Badrawi ini tahu kalau sikap ibu saya itu begitu gitu. Tapi anehnya yang diajak ngomong itu hanya saya, sedang ibu enggak gitu kan. Terus saja ngobrolnya hanya sama saya aja gitu. Nah setelah itu si anak perempuannya itu keluar tuh dari kamarnya, terus duduk di sebelahnya bapaknya gitu sambil menangis. Saya kan jadi bingung gitu. Dia nangis tapi nggak bersuara, hanya mengeluarkan air mata aja. Nah, itu ketika melihat si cewek anaknya Pak Badrawi itu menangis tuh, saya tambah tertegun tuh, malah tambah cantik itu, cantik banget tuh, menangis tuh, muka bersih bulat gitu, rapi dengan pakaian adat yang seperti itu, kulitnya putih bersih gitu, hidung mancung, mata belok gitu. Akhirnya si Pak Badrawi itu hanya menepuk pundaknya si anak perempuan itu sambil bilang, sabar ya nak gitu. Nah setelah itu sudah nggak ada pembicaraan lagi antara saya dengan dia gitu. Nah setelah itu Pak Badrawi senyum memandangku gitu sambil tersenyum gitu. Nah si anak perempuannya ini semakin menjadi-jadi, air matanya semakin deras ada sambil sesubukan gitu. Nah tiba-tiba pundak saya ditepuk-tepuk, plok 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 plok, plok plok plok. Kaget saya kan, ayo pulang, udah sore katanya. Hah, udah sore? Oh, baru sadar. Setelah saya sadar, ternyata saya ini sudah di dekat air sungai Kapuas itu gitu. Terus saya ditariknya gitu. "Ngalamun aja kau itu," katanya gitu. Rupanya ibu saya yang menarik saya itu. Saya kan nggak ngerti itu. Ya disitulah ceritanya. Dan setelah saya ditarik ke atas, kemudian saya dibilangin sama ibu, "Kamu itu diajak pergi sama orang mau aja." Lah kan sama ibu juga, kata saya. "Iya, tapi kan kalau nggak ibu dampingi, kamu bisa bablas. Kamu akan kepincut sama anak perempuannya ya kan." Gitu. "Ya, iya sih, cantik banget Bu," kata saya.
nggak ada, saya belum pernah melihat perempuan secantik itu gitu. Terus dikasih tahu, ketahuilah, nah itu tuh bukan manusia. Hah? Bukan manusia gimana, kata saya. Itu tuh siluman. Siluman? Berarti saya tadi dibawa oleh siluman itu. Iya, siluman apa? Siluman ikan katanya. Namanya Baung Badrawi. Dia itu raja siluman di situ. Astagfirullahaladzim, kata saya. Berarti kalau saya tadi menerima tawaran sana gimana? Ya kamu ikut sama sana gitu. Ikut di alam itu katanya. Menjadi menantunya si Baung Badrawi itu katanya. Aduh, terus gimana Bu? Ya nggak gimana-gimana. Ayo udah cepat pulang. Udah sore nih, udah jam setengah 5. Perjalanan kita kan sekitar 10 menit. Jadi kita mandi terus sholat asar. Terus kita makan dulu gitu. Akhirnya saya dibawa pulang ke tempat Mas Sapruddin tadi gitu ya. Itulah pengalaman saya di Sungai Kapuas. Nah itu saya sendiri yang ngalami gitu. Jadi saya masuk ke alam siluman ikan gitu, ikan yang penunggu Sungai Kapuas, namanya Baung Badrawi gitu. Nah itulah pengalaman yang saya alami waktu saya di Kalimantan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bahwasanya jangan kita itu kalau pergi ke tempat-tempat yang sekiranya itu asing bagi kita, atau walaupun sering kita ke tempat itu, kalau tempat itu sekiranya ada aura-aura yang ini itulah istilahnya ya tahu sendirilah gitu. Kita jangan sering melamun gitu. Ya peristiwa saya juga, saya agak melamun mungkin karena saya melihat keindahan Sungai Kapuas, terus ngelihat ponton-ponton yang lewat tuh, jadi saya terlena gitu. Makanya saya akhirnya kebawa ke alam situ ya. Untuk alhamdulillah ibu saya mendampingi waktu itu, jadi saya selamat sampai hari ini, nggak jadi dibawa oleh mereka. Ya alhamdulillah ya. Itulah pengalaman saya waktu saya di Kalimantan. Semoga bermanfaat dan semoga yang menemukan channel ini memaklumi dengan cara bicara saya yang tergagap-gagap seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.